Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di Mail Channel. Kita pasti pernah mendengar kisah-kisah horor di sekitar kita atau bahkan mengalaminya sendiri. Nah, kali ini kita masih akan melanjutkan membahas film seram Turki. Jika sebelumnya kita telah membahas film Si Jin 1 dan 2, kali ini adalah kelanjutannya yaitu Si Jin 3. Kami tidak menyarankan untuk menonton video ini sendirian. Jika perlu, ajak orang sekampung. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai petualangan horornya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita setengah tua mendengar sesuatu yang aneh dalam satu ruangan rumahnya. Di sana ia melihat jenazah dikerumuni beberapa orang. Saat mendekatinya, salah seorang itu menunjukkan wajah yang mengerikan. Lelaki yang menulis ini bernama Sedat. Ia sedang menceritakan teman masa kecilnya yang bernama Orhan. Persahabatan mereka tampak begitu indah, apalagi setelah Orhan menikahi Kahder adiknya. Hari itu di tempat kerja, Orhan memecat karyawannya yang bernama Halil karena ketahuan merokok. Sedat yang melihat itu kemudian memohon kepada Orhan agar mengampuninya sebab Halil memiliki banyak hutang di bank. Orhan tidak bisa memaafkannya lagi sebab di tempat kerja banyak bahan yang mudah terbakar. Sementara itu rumah tangga Orhan dan Kadir tampak begitu bahagia. Malam itu mereka berdua mendatangi sebuah pohon yang mereka anggap pohon keberuntungan. Kadir meminta izin kepada suaminya jika besok ia akan pergi dengan kakaknya ke dokter. Ia mengatakan sekembali dari sana, kemungkinan ia akan membawa berita bahagia buat mereka. Di sisi lain, Halil putus asa hingga membuatnya bunuh diri. Mengetahui hal itu, istrinya menangis histeris merasa tidak terima. Ia kemudian menyalahkan Orhan yang menyebabkan kematian suaminya. Di situ ia bersumpah jika kehidupan Orhan akan sama gelapnya seperti yang dialami suaminya. Di tempat lain, Sedat dalam perjalanan bersama Kader dan Mehmet putranya. Tiba-tiba, Sedat mendapatkan kabar mengenai kematian Halil. Dalam situasi panik seperti itu, Sedat memutar balik mobilnya, namun tiba-tiba sebuah truk menghantam mobilnya. Kecelakaan inilah yang mengubah segalanya. Di rumah, Orhan setia mendampingi Kader istrinya yang mengalami trauma. Ia pun membayangkan masa-masa indah bersama istrinya itu. Namun anehnya, saat Kader siuman, ia takut dengan cahaya. Melihat hal itu, spontan Orhan mematikan lampu lalu menghidupkan lilin. Sementara itu, Sedat merasa menyesal di hadapan makam istrinya. Sebab kecelakaan itu juga membuat putra mereka menjadi lumpuh dan tak mampu bicara. Orhan merupakan tipe laki-laki penyayang. Ia ingin Kader memakai pakaian yang sudah ia siapkan. Saat sedang menyelimuti putranya, Sedat mendengarkan suara yang aneh dari ruang tamunya. Ia pun kaget mendapati ruangan itu berantakan. Namun anehnya saat ibunya datang dan ia menyalakan lampu, ruangan itu menjadi rapi kembali. Saat lampu dimatikan, ruangan itu kembali berantakan. Tengah malam, Kader terbangun. Ia pun penasaran dengan ruangan yang di pintu terpampang banyak jimat. Saat menyentuhnya, wajahnya pun berubah menjadi sangat mengerikan. Orhan terbangun lalu menenangkan istrinya yang berteriak histeris. Kader kemudian diantar ke kamar untuk ditidurkan. Setelah itu, Orhan masuk ke ruangan yang berjimat itu lalu melakukan ritual. Bukan itu saja, ia juga menaburkan garam di sekitar rumahnya untuk pagar gaib. Sedat curhat kepada temannya jika beberapa malam ini ia tidak bisa tidur. Banyak hal-hal aneh yang mengganggu pikirannya semenjak kecelakaan itu. Saat bercermin, Kader merasa tidak mengenali dirinya sendiri, bahkan ia takut dengan cahaya. Sementara itu, di kampung ayah Orhan sedang memasak. Tepat pada saat itu, ibu Orhan menatap foto pernikahan putranya dengan Kader dengan penuh kebencian. Tiba-tiba ia sudah berada di luar rumah untuk pergi menemui Orhan. Mengetahui hal itu, ayah Orhan kemudian mencegahnya lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah. Kader seperti linglung, tidak menyadari siapa dirinya. Ia bingung melihat foto pernikahannya dan juga melihat baju yang disiapkan Orhan.
Setiap ia menyentuh jimat yang dipasang Orhan di rumahnya, wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Itu membuatnya sangat marah dan akhirnya mengacak-acak rumah. Kahder menemukan foto pernikahannya dengan didampingi kedua orang tua Orhan. Di situ Orhan menjelaskan jika ibunya tidak merestui pernikahan mereka. Setelah itu Orhan menengok ke jendela. Ia melihat dirinya sendiri bersama wanita yang dengan wajah menyeramkan. Orhan akhirnya menanam jimat kembali di sekitar pekarangan rumahnya. Tak lama dari itu, Sedat datang menghampirinya untuk mengajaknya bicara. Orhan tidak sudi dan menuduh Sedat telah mengambil Kahder darinya. Malam itu, Sedat menidurkan Mehmet putranya. Baru setelah itu, ia juga tidur. Sedangkan Orhan sedang melakukan ritual dengan melubangi mata yang terdapat dalam foto istrinya. Saat lubang itu dibakar, wajah Kahder berubah menjadi sangat menyeramkan. Seperti itulah yang dilihat Sedat dalam mimpinya. Setelah terbangun, ia justru melihat ibu dan adiknya dengan wajah yang menyeramkan yang berusaha menyerangnya. Tiba-tiba Sedat terbangun mendapati ruang tamunya berantakan. Keesokan harinya, Sedat mendatangi Orhan untuk meminta maaf jika dirinya memang bersalah. Menurutnya kecelakaan itu sudah takdir. Ia merasakan kesedihan yang sama atas apa yang menimpa Kahder dan Mehmet. Kahder mulai mencari tahu mengenai jati dirinya. Ia kembali memegang jimat yang terpasang di rumah Orhan. Tepat saat itulah muncul sosok yang menyeramkan. Setelah itu ia pergi ke dapur dan melihat tulang belulang yang telah dikerubungi oleh kecoa. Saat mengajari Mehmet menggambar, Sedat mendengar sesuatu yang aneh dari luar rumahnya. Setelah mengeceknya, ia tidak mendapati apapun. Justru setelah kembali, ia mendapati Mehmet putranya pingsan setelah menggambar wajah yang menyeramkan di tembok. Orhan menggulung foto orang tuanya lalu membungkusnya dengan mantra-mantra. Sementara itu, di kampung, ibu Orhan membalikkan foto pernikahan putranya dengan Kahder karena merasa tidak merestui mereka. Dan tidak biasanya malam itu Orhan mengunjungi orang tuanya. Ternyata tujuannya hanyalah untuk menyimpan jimat di balik kaca depan kamar mandi. Sedat sedang mengobrol dengan ibu dan putranya. Karena merasa bosan, ia pun pergi keluar untuk merokok. Tiba-tiba dari belakang muncul ibunya, menyuruhnya mendatangi Hoja Faisal. Saat kembali masuk ke dalam rumah, Sedat terkejut melihat ibunya tetap berada di tempatnya bersama putranya. Dalam benaknya pun bertanya, itu tadi sebenarnya siapa? Tengah malam, Orhan dan Kahder keluar rumah untuk menuju pohon keberuntungan mereka. Saat sudah mendekat, Kahder tiba-tiba berteriak histeris karena tiba-tiba Orhan menghilang. Dari balik pohon muncul cahaya obor. Kahder mendekatinya. Tampak Orhan memangku seorang jenazah. Saat dibuka, muncul wajahnya. Ternyata Kahder sedang bermimpi. Setelah mengalami banyak kejadian ganjil, Sedat menerima saran temannya untuk menemui Hoja Faisal. Setibanya di rumah, ia meminta ibunya untuk mengajak Mehmet ke sana. Sebenarnya ibunya ingin ikut, namun Sedat melarangnya. Orhan tampak berbunga-bunga melihat Kahder memakai baju yang sudah ia siapkan. Setelah itu terjadilah sesuatu yang sangat sekali ingin kita lihat. Setelah selesai, Orhan memandikan Kahder dengan diiringi musik yang romantis. Mereka pun saling menatap dengan penuh cinta. Sementara itu, Hoja Faisal sudah tahu jika Sedat dan putranya akan datang. Ia pun menjelaskan jika mereka berdua berada di bawah pengaruh jin. Para jin itu mengarahkan Sedat agar mengunjungi Hoja Faisal. Mereka menginginkan Sedat menjalankan sebuah tugas. Belum sempat dijelaskan, Hoja Faisal ingin Sedat datang kembali esok hari. Sebelumnya Sedat sedikit merengek, meminta bantuan karena ia sudah tidak tahan dengan gangguan yang ia alami. Tengah malam ibu Orhan terbangun, mendapati kaca di depan kamar mandi bergerak. Ia menemukan jimat pelindung yang dipasang putranya, namun anehnya ia justru mengguntingnya. Setelah itu tiba-tiba ibu Orhan menangis sambil duduk di samping tempat tidur dan membangunkan suaminya. Esok harinya tiba-tiba Orhan bersikap baik kepada Sedat. Ia pun mengundangnya makan malam. Tentu saja ajakan ini disambut baik oleh Sedat dan menganggap persahabatan mereka telah pulih.
Wanita setengah tua di awal film ini datang ke rumah Hoja Faisal. Ia bernama Kevser. Ia mengatakan jika mereka telah datang. Baru setelah itu muncullah Sedat dan Mehmet. Dan ritual pun dimulai. Kevser seperti kesurupan. Ia pun menatap ke arah Mehmet. Anak itu tampak bengong, tapi aslinya ia melihat hal-hal yang sangat mengerikan. Tak lama dari itu, Hoja Faisal segera bangkit untuk menyadarkan anak itu. Setelah itu, ia menjelaskan tugas apa yang harus dilakukan Sedat. Jin menginginkan ia mendatangi rumah yang setiap hari ia kunjungi, namun ia tidak bisa masuk. Malam ini Sedat harus menjaga Mehmet. Jika sudah ada petunjuk, baru ia boleh pergi ke rumah itu. Hoja Faisal mengatakan jika Sedat akan mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, bahkan melebihi yang ia bayangkan. Namun dia tidak boleh takut. Setelah menemukan sebuah jimat yang besar, ia harus segera memusnahkannya. Tengah malam, Ibu Orhan keluar untuk mengambil batu besar, lalu pergi ke kandang dan membantai semua ayamnya. Setelah keluar kandang, tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Setelah itu, ia pun masuk ke dalam kamar dengan membawa batu itu, lalu memukulkannya ke kepala suaminya. Orhan terbangun dari tidurnya dan langsung menelpon ibunya. Dan ibunya pun menyuruhnya segera datang karena mereka telah mengambil ayahnya. Setelah menunggu Mehmet hingga larut malam, Sedat akhirnya mendapatkan petunjuk. Ia kemudian meminta izin kepada ibunya untuk mendatangi sebuah rumah. Sementara itu, malam itu juga Orhan mendatangi rumah orang tuanya dan di sana sudah tampak berantakan. Di kamar ia menemukan ayahnya yang sudah tewas ditimpa batu besar. Setelah itu ia memeriksa jimat yang sudah ia pasang namun tidak ada di sana. Setelah itu ia baru menemukan ibunya yang telah tewas dengan wajah yang sangat mengerikan. Rumah yang dituju Sedat ternyata adalah rumah Orhan, namun sepanjang perjalanan ia mendapatkan gangguan. Dari luar pintu, Sedat terus memanggil nama sahabatnya itu namun tidak ada jawaban. Terpaksa ia harus mendobrak agar bisa masuk ke dalam rumah. Anehnya, Sedat tidak bisa melihat Kahder adiknya meskipun ia berada di hadapannya. Setelah itu ia segera menuju ke ruangan yang pintunya terdapat banyak jimat. Saat memasukinya, Sedat mencium bau yang sangat busuk dari ruangan itu. Alangkah terkejutnya Sedat melihat ruangan itu merupakan tempat ritual yang dilakukan Orhan. Kahder pun ikut masuk ke ruangan itu mengikuti Sedat. Di sana terdapat sesuatu yang berbau busuk yang ditutupi beberapa helai kain. Sedat sangat terkejut melihat jimat yang besar dan mayat dari adiknya. Meskipun masih terpukul, Sedat segera mengambil jimat besar itu lalu membakarnya. Seketika itu ia melihat sosok Kahder adiknya ditarik dan dibawa sosok yang menyeramkan. Sesaat setelah itu Orhan datang dan menangis di samping jenazah Kahder istrinya. Flashback, sebenarnya Kahder telah meninggal saat kecelakaan itu. Namun Orhan belum bisa menerima, jadi ia menggali makam istrinya itu lalu membawa jasadnya kembali ke rumah. Orhan kemudian mengikat perjanjian dengan Jin apapun akan ia lakukan dan ia korbankan agar istrinya hidup kembali. Hingga akhirnya Orhan menculik salah seorang anak Jin, lalu ia wujudkan menjadi sosok istrinya. Saat orang tua Jin ingin mengambil anaknya, Orhan justru menutupinya dengan pagar gaib. Oleh sebab itulah mereka marah lalu membunuh kedua orang tua Orhan. Sekarang kita jadi tahu kenapa Sedat menjalankan tugas dari Jin. Sebab hanya dengan cara itu anak Jin bisa dibebaskan. Pada awal film ini, Sedat memberitahukan 3 ketakutannya. Pertama, kematian istrinya saat melahirkan Mehmet. Kedua, kecelakaan yang telah membuat anaknya lumpuh dan tak mampu bicara. Ketiga adalah melihat jasad adiknya sendiri yang mengerikan. Namun setelah kejadian itu, Mehmet mampu berjalan lagi dan mampu bicara. Sedangkan Orhan menghilang dan tidak ada yang tahu kabarnya. Ada yang menganggap ia bunuh diri agar bisa bertemu dengan istrinya. Nah, itu dia film horor Turki Si Jin yang ketiga. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, maka jangan lupa pantengin terus Smile Channel ya. Terima kasih.